Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas alasan pasukan Imam Mahdi akan perangi Jazirah Arab. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, adanya 4 konfrontasi yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Keempat perang tersebut akan diawali dengan pembebasan Jazirah Arab dari dominasi para mulkan Jabarian atau raja-raja yang memaksakan kehendak seraya mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Hadis tersebut sebagai berikut: Taghzuna Jaziratal Arabi fayaftahuha Allah, thumma Farisa fayaftahuha Allah, thumma taghzuna Roma fayaftahuha Allah, thumma taghzuna Dajjala fayaftahuhu Allah. Kalian akan perangi Jazirah Arab sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Persia sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Rom sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Dajjal sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Sebagaimana kita telah bahas, umat Islam dewasa ini sedang menjalani babak keempat dari 5 babak perjalanan sejarahnya di akhir zaman. 3 babak sebelumnya telah dilalui. Babak pertama an-nubuwah atau kenabian. Lalu babak 2, khilafatu ala minhajun nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti sistem atau metode kenabian. Kemudian babak 3, mulkan adhan, raja-raja yang menggigit. Takunun nubuwatu fikum, masya Allah an takuna, thumma yarfa'uha idza sya'a ay yarfa'aha, thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwati, fatakunu masya Allah an takuna, thumma yarfa'uha idza sya'a Allah ay yarfa'aha, thumma takunu mulkan adhan, fayakunu masya Allah ay yakuna, thumma yarfa'uha idza sya'a ay yarfa'aha, thumma takunu mulkan jabariyah, fatakunu masya Allah an takuna, thumma yarfa'uha idza sya'a ay yarfa'aha, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwati, thumma sakat. Kalian akan mengalami babak kenabian selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian babak kekhalifahan mengikuti manhaj kenabian selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian babak raja-raja yang menggigit selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian babak para penguasa yang memaksakan kehendak selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian kalian akan mengalami babak kekhalifahan mengikuti manhaj kenabian. Kemudian Nabi diam. Sesudah berlalunya babak ketiga yang ditandai dengan 13 abad masa kepemimpinan kerajaan Daulat Bani Umayyah, kemudian kerajaan Daulat Bani Abbasiyah, dan terakhir Kesultanan Utsmani Turki, maka selanjutnya umat Islam memasuki babak mulkan Jabarian, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak seraya mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Babak keempat diawali semenjak runtuhnya Kesultanan Utsmani Turki yang sekaligus merupakan kekhalifahan Islam terakhir pada tahun 1924. Setelah runtuhnya sistem pemerintahan Islam, maka selanjutnya umat Islam mulai menjalani kehidupan dengan mengekor kepada pola kehidupan bermasyarakat dan bernegara ala barat. Mulailah di berbagai negeri muslim didirikan di atasnya berbagai nation state, negara berdasarkan kesatuan bangsa. Padahal sebelumnya semenjak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi kepala negara Daulah Islamiyah atau negara Islam pertama di Madinah, umat Islam hidup dalam sistem akidah state, negara berdasarkan kesatuan akidah selama ribuan tahun. Walaupun terdapat kekurangan di sana-sini dalam penerapan ajaran Islam, namun kehadiran sistem Islam secara formal menyebabkan umat Islam pada babak ketiga masih memiliki kejelasan identitas, ideologi, dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya.
Adapun setelah dihapuskannya eksistensi khilafah Islamiyah, kemudian diganti dengan pemberlakuan konsep negara kebangsaan bagi umat Islam di babak keempat, mulailah terjadinya pergeseran identitas, ideologi, serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Mulailah umat Islam mengkotak-kotakkan dirinya berdasarkan faham nasionalisme. Umat Islam Mesir sendiri, umat Islam Saudi sendiri, dan lain-lain. Sejak memasuki babak keempat, dunia Islam mulai mengalami peralihan kepemimpinan. Asalnya masih dipimpin oleh sesama muslim, maka Allah alihkan kepada kepemimpinan pihak barat, sehingga terasa sekali bagaimana tidak berdayanya para pemimpin muslim di negeri mereka sendiri, bahkan negeri muslim di mana terdapat dua kota suci utama, Mekah dan Madinah. Raja dan para pangerannya takluk kepada kemauan pihak barat, sehingga tidak mengherankan saat terjadinya penzaliman Yahudi Zionis Israel kepada saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, Mesir, dan negara mayoritas muslim lainnya. Kerajaan Arab Saudi tidak menunjukkan keberpihakan kepada Palestina, umat Islam Mesir, Irak. Malah sebaliknya, mereka bersama pemimpin boneka teluk lainnya bermain mata alias berkolaborasi dengan musuh umat Islam, yaitu Amerika Serikat dan Israel. Arab Saudi merupakan wilayah terbesar dari Jazirah atau Semenanjung Arabia. Kerajaan ini memiliki bendera yang tertera padanya kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lengkap dengan pedangnya. Namun semua orang tahu betapa kezaliman banyak berlangsung di kerajaan tersebut. Misalnya, berapa banyak TKW Indonesia yang dilaporkan mengalami penganiayaan oleh para majikan Arabnya. Arab Saudi membungkam para ulamanya yang menghidupkan kesadaran dan semangat berjihad fi sabilillah, bahkan mencekal para ulamanya yang menunjukkan permusuhan kepada Amerika dan Israel. Belum lagi para raja dan pangerannya mempertontonkan hedonisme, gaya hidup mewah cinta dunia yang sungguh mencerminkan ketidakpedulian dan empati terhadap sebagian besar umat Islam di berbagai negeri lainnya yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dan yang terakhir, bahkan Saudi izinkan Israel mencaplok Al-Quds untuk dijadikan ibu kota Israel. Kita juga harus ingat, kerajaan Saudi Arabia itu berdiri, berontak dan lepas dari kekhalifahan Turki Utsmaniyah atas dukungan Jazirah Zionis Internasional. Salah seorang perwira Yahudi Inggris, Letnan Terence Edward Lawrence, disusupkan dan mengendalikan pasukan Saudi ini. Setelah menjadi kerajaan, 75.000 pasukan Saudi Arabia, Saudi Arabian National Guard, dibentuk dan mendapat pelatihan dari Finnel Corporation, salah satu privat military agency Amerika Serikat dengan nilai kontrak yang sangat besar. Tentu saja CIA dan Mossad berada di belakang PMA ini. Di Mekah pula, para penguasa Saudi mempersilakan perusahaan-perusahaan donatur Zionis seperti Starbucks, bahkan Al-Walid, salah seorang kerabat istana Saudi, menguasai banyak perusahaan yang banyak diantaranya menjadi donatur Zionis Israel. Namun ketika Muslim Gaza dibantai Israel, pembantaian ikhwan di Mesir, Saudi, dan juga negara teluk lainnya bersikap adem ayem, bahkan merestui pembantaian ini karena mereka lebih bersahabat dengan Amerika Serikat dan Israel. Pantaslah bila mana Rasulullah SAW memprediksi bahwa di antara langkah awal yang akan dikerjakan oleh panglima umat Islam akhir zaman, yakni Imam Mahdi, ialah mengakhiri kesombongan para mulkan Jabarian di Semenanjung Arabia. Proyek ini dalam bentuk perang terhadap Semenanjung Arabia. Nabi Muhammad SAW bersabda, kalian akan perangi Jazirah Arab sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam pasukan Imam Mahdi yang akan memperoleh salah satu dari dua kebaikan. Ish kariman, hidup mulia di bawah naungan syariat Allah, atau syahidan, atau mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.